Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami ucapkan selamat siang kepada Bapak Muhammad Gojali SEIM ESY selaku dosen pengampu mata kuliah Etika dan Standar Profesi Perbankan Syariah. Dan tak lupa kami ucapkan selamat siang juga kepada teman-teman semuanya, khususnya teman-teman Perbankan Syariah D semester 6 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 3 orang, di mana saya sendiri, Siti Nurhalifa dengan NIM 1908203141 sebagai moderator dan pemateri yang kedua. Nama saya Abdul Muthalib dari Perbankan Syariah D semester 6 NIM 1908203158. Di sini saya sebagai pemateri yang pertama. Perkenalkan, nama saya Aintita Resmiati dengan NIM 19082203132 selaku pemateri ketiga. Oke, sebelum mulai ada sedikit quotes nih teman-teman. The customer is why we are here. If we take good care of them, they will give us good reason to come back. Yang berarti, pelanggan ialah alasan kita ada di sini. Jika kita memperlakukan mereka dengan baik, mereka akan memberi kita alasan yang baik pula untuk mereka kembali. Oleh karena itu, dalam pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana sih etika dan konsep kerja customer service atau CS dalam menghadapi nasabah-nasabahnya agar dapat memberikan kepuasan terhadap nasabah tersebut, khususnya dalam perbankan syariah. Nah, apa aja sih subtema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Yang pertama, ada pengertian customer service. Yang kedua, mengenai tugas dan fungsi customer service. Yang ketiga, mengenai tahapan-tahapan customer service dalam melayani nasabah. Yang keempat, etika customer service dalam melayani nasabah. Dan yang terakhir, etika customer service dalam perspektif Islam. Baik teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian customer service. Customer service atau CS adalah sebuah layanan yang dihadirkan oleh perusahaan yang memiliki tugas sebagai sarana konsultasi, pemecahan masalah, serta pusat informasi bagi setiap klien atau pelanggan yang dimilikinya. Dalam bahasa Indonesia, customer ialah pelanggan dan service ialah pelayanan, yang berarti customer service ialah upaya untuk melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan. Dapat disimpulkan bahwasannya customer service atau CS merupakan sebuah layanan yang saling berinteraksi antara pembeli dan perusahaan yang dilakukan baik itu secara tatap muka, face to face, atau melalui telepon, email, obrolan, ataupun interaksi melalui media sosial. Baik, kita berlanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang tugas dan fungsi customer service atau CS. Kita langsung saja ke tugas dari seorang customer service. Yang pertama yaitu memberikan informasi yang lengkap seputar produk perusahaan sesuai kebutuhan pelanggan, calon pelanggan, dan non-pelanggan. Yang kedua yaitu menjaga citra dan nama baik perusahaan dengan memberikan pelayanan yang ramah, sopan, dan profesional. Yang ketiga, menjaga hubungan baik antara perusahaan dengan pelanggan atau pihak lain yang berkepentingan. Yang keempat yaitu menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan, prosedur, dan aturan yang berlaku di perusahaan. Yang kelima, mengatasi keluhan dan menyelesaikan permasalahan pelanggan agar tetap loyal. Yang keenam, memberikan penjelasan dengan bahasa yang mudah dipahami kepada pelanggan yang memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan beragam. Yang ketujuh, menjadi perantara pelanggan dan perusahaan dengan cara meneruskan keluhan pelanggan kepada pihak manajemen perusahaan sehingga dapat dilakukan perbaikan. Selanjutnya yaitu fungsi dari customer service itu sendiri. Yang pertama yaitu sebagai penerima tamu atau frontline officer. Yang kedua yaitu sebagai customer relation office. Yang ketiga sebagai komunikator. Yang keempat yaitu sebagai deskman. Yang kelima
yaitu sebagai salesman. Yang ke-6, sebagai pelayan atau servicing. Yang ke-7, sebagai information center. Yang ke-8, yaitu sebagai konsultan atau advisor. Yang ke-9, yaitu sebagai maintenance customer. Yang ke-10, yaitu sebagai heading complaint. Baik, materi selanjutnya yaitu mengenai tahapan-tahapan customer service dalam melayani nasabah. Nah, tahapan-tahapan customer service dalam melayani nasabah dibagi menjadi 3. Ada persiapan awal, selama pelayanan, dan akhir pelayanan. Pada pelayanan awal, customer service akan menyambut nasabah yang datang ke meja customer service atau CS dengan ramah dengan posisi berdiri. Selanjutnya, mengucap salam dengan tangan tertutup, ditempatkan di dada, dan berjabat tangan bagi sesama jenis. Kemudian, customer CS memperkenalkan diri kepada nasabah. Selanjutnya, mempersilahkan nasabah duduk dengan tangan terbuka dan menanyakan nama nasabah. Dan yang terakhir, menawarkan bantuan dengan menyebut nama nasabah tersebut. Nah, selanjutnya ialah selama pelayanan, di mana saat pelayanan berlangsung, seorang customer service harus mengerti terlebih dahulu nih, bagaimana sih mekanisme kerja customer service atau CS itu. Nah, di sini dijelaskan dibagi menjadi 3 juga. Ada proses awal hari kerja, kemudian saat proses layanan, dan proses akhir hari. Di mana proses awal hari kerja ini dimulai dengan pengambilan CS box yang berisi seperti buku tabungan, ATM, dan PIN, cek, warkat, advice, deposito. Selanjutnya pada saat proses layanan, CS di sini akan menginformasikan kepada nasabah atau menawarkan kepada nasabah mengenai informasi produk dan jasa, time delivery seperti pembukaan dan penutupan rekening, kemudian cross-selling, penanganan komplain, dan terakhir pemeliharaan hubungan dengan nasabah. Dan selanjutnya ialah proses akhir hari, di mana customer service akan melakukan filing dokumen, kemudian distribusi spesimen, membuat pemesanan cek, kemudian pencetakan kartu ATM dan PIN, rekap penerbitan rekening, dan follow up pendingan. Nah, pada akhir pelayanan, setelah proses melayani kebutuhan dan keinginan nasabah telah selesai, maka customer service selanjutnya dapat mengakhiri pelayanan tersebut dengan cara CS memohon maaf kepada nasabah, kemudian mengucapkan terima kasih dan salam kepada nasabah, dan yang terakhir berdiri setelah nasabah berdiri dan berjabat tangan bagi sesama jenis. Baik, untuk materi berikutnya yaitu mengenai etika customer service dalam melayani nasabah. Yang pertama yaitu sikap dan perilaku. Ada beberapa hal yang harus tercantum dalam sikap dan perilaku. Yang pertama yaitu jujur. Jujur dalam bertindak dan bersikap, rajin, tepat waktu dan tidak pemalas, selalu murah senyum, lemah lembut dan ramah tamah, sopan santun tutur kata dan hormat, periang, selalu ceria dan pandai bergaul, simpatik, fleksibel dan serius, memiliki rasa tanggung jawab, rasa memiliki perusahaan, suka menolong nasabah, memiliki sikap dan perilaku yang profesional, antusias, tawakal, dan juga memiliki integritas yang tinggi serta berorientasi pada bisnis dan kepuasan nasabah. Poin selanjutnya yaitu cara berpenampilan. Ada beberapa hal dalam cara berpenampilan. Yang pertama yaitu wajar. Wajar berpenampilan maksudnya setiap karyawan perusahaan harus wajar dalam berpakaian, bersikap, dan bertindak. Yang kedua, berpakaian. Dalam hal ini, cara berpakaian harus selalu rapi, serasi, bersih, dan tidak menggunakan aksesoris atau make up yang berlebihan. Yang ketiga, selalu mengucapkan salam bila bertemu atau berpisah dengan nasabah atau tamu. Yang keempat, selalu bersikap optimis dengan optimisme yang tinggi akan dapat meningkatkan gairah kita dalam menjalankan kegiatan. Dan yang terakhir yaitu berperilaku yang baik, suka membantu, dan selalu memberi perhatian. Karyawan harus memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik. Karena dengan akhlak dan budi pekerti yang baik akan memiliki jiwa yang baik pula.
Poin berikutnya yaitu cara berpakaian. Yang pertama yaitu gunakan pakaian dinas atau seragam, dan bagi wanita wajib menggunakan hijab di bank syariah. Yang kedua, gunakan pakaian rapi dan bersih. Yang ketiga, hindari pakaian yang tidak lazim. Yang keempat, jangan menggunakan aksesoris yang berlebihan. Yang kelima, gunakan celana atau rok yang gelap. Yang keenam, masukkan baju ke dalam celana. Yang ketujuh, gunakan tanda pengenal dan gunakan minyak wangi yang soft. Dan yang terakhir, gunakan sepatu ventopel dan kaos kaki. Poin berikutnya yaitu mengenai cara berbicara. Yang pertama yaitu biarkan nasabah bicara terlebih dahulu. Yang kedua, jangan sekali-kali memotong pembicaraan pada saat nasabah bicara. Yang ketiga, tanggapi isi pembicaraan. Yang keempat, bersikap jangan terlalu kaku dan gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar agar mudah dimengerti nasabah. Yang kelima, tidak bersikap kasar dan mengadili nasabah. Yang keenam, hargai dan jangan berprasangka buruk. Dan yang terakhir yaitu suara harus jelas dan fokus pada pembicaraan. Dan untuk poin yang terakhir yaitu mengenai cara bertanya. Yang pertama yaitu sikap bertanya. Sikap maksudnya di sini yaitu sikap bertanya harus sopan. Yang kedua, pilih waktu. Yang ketiga, berusaha mengenali nasabah. Yang keempat, minta izin. Yang kelima, gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang keenam, hindari mengajukan pertanyaan yang tidak jelas. Yang ketujuh, ciptakan suasana yang kondusif. Yang kedelapan, berikan alasan. Dan yang terakhir, jangan bertanya dengan nada mengancam. Baik, untuk materi yang terakhir yaitu mengenai etika customer service dalam perspektif Islam. Yang pertama yaitu cara sikap dan perilaku. Hadis riwayat Al-Hakim. Dijelaskan bahwa etika customer service dalam melayani pelanggan tidak boleh membeda-bedakan status pelanggan, karena bahwasannya seorang pegawai yang handal yaitu dia yang mampu menempatkan dirinya secara profesional dengan menganggap semua pelanggan yang datang itu adalah raja. Yang kedua yaitu cara berpenampilan. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 31, maksud dari ayat tersebut yaitu haruslah berpenampilan yang wajar sesuai dengan peraturan yang dibentuk, tidak boleh melanggar ataupun melebih-lebihkan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dalam hal apapun. Yang berikutnya yaitu cara berpakaian. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 26 dijelaskan bahwasannya etika cara berpakaian muslimah diantaranya menutup seluruh tubuh wanita dengan pakaian yang sopan dan tidak mengundang nafsu, berbahan lebar dan tidak sempit. Poin selanjutnya yaitu cara berbicara. Di dalam Al-Quran surat At-Toha ayat 43-44 dari firman Allah tersebut merupakan etika customer service dalam melayani pelanggan, yaitu senantiasa rendah hati, tidak angkuh dan berbangga diri karena makhluk hidup di mata Allah SWT sama. Hanya iman dan takwa yang membedakan serta bertutur kata yang baik tidak membentak dalam aktivitas bisnis Islam. Yang terakhir yaitu cara bertanya. Di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 12, ayat di atas menerangkan bahwasannya jangan terburu-buru mengklaim seseorang karena risikonya sangat berat. Maka dari itu bertanyalah yang sopan agar tidak ada kesalahpahaman, sehingga tetap terjaga silaturahmi dengan baik di antara dua belah pihak. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.